Mau mulai menanam buah tin, pahami konsep budidaya buah tin di Indonesia yang harus kita ketahui. Minimal satu video ini bisa membantu sobat semua yang ingin budidaya buah tin, khususnya di Indonesia yang beriklim tropis. Nah, khusus ilustrasinya ini saya ambil dari kebun saya sendiri, yang dimana saya menanam buah tin itu cukup di planter bag, di pot, dan bahkan di polybag yang cukup kecil untuk ukuran buah. Nah, bagaimana caranya agar buah tin di Indonesia itu bisa berkembang dan menghasilkan buah yang lebat? Video-video saya sudah banyak membahas. Nanti saya akan mencantumkan video lain di deskripsi bawah ini, cara menanam buah tin dalam pot bisa berbuah lebat, dan cara agar buah tin cepat berbuah lebat. Nanti saya cantumkan, dan saya pun akan berbagi pengalaman tentang menanam buah tin di Indonesia, yang dimana Indonesia ini adalah iklim tropis. Nah, yang pertama kita mulai dari pembibitan. Pembibitan ini kita harus paham dulu, kita harus ketahui dulu konsepnya. Kita ingin menanam buah tin jenis apa? Karena buah tin itu sangat beragam. Ada buah tin yang buahnya ungu, buahnya coklat, buahnya hijau, buahnya kuning, sudah matang. Bahkan ada yang ukurannya pun jumbo, ukuran kecil, tergantung selera. Cuman saran dari saya, pilihlah jenis buah tin yang genjah atau yang mudah berbuah. Salah satunya jenis Iraqi yang ungu tuh, jenis brown Yordan ya, bisa juga. Hindari yang jenis red Israel ya, karena saya pun punya nggak buah-buah itu, jangan. Kita biasanya beli online kan, itu ada video yang juga cara budidayanya, nanti menanamnya bibit online tuh, saya cantumkan juga nanti lah videonya. Nah, jadi setelah kita tentukan jenis bibitnya, kita usahakan beli yang fresh cangkok. Kenapa fresh cangkok? Karena fresh cangkok itu pertama perakarannya sudah bagus, sudah banyak, sehingga kita bisa lebih mudah menanamnya tanpa harus menunggu dia mengeluarkan akar. Karena kalau kita beli pencelas atau stek potong itu biasanya pasti mati, rata-rata mati karena akan berjamur. Karena karakter kayunya buah tin itu kan lunak dan rentan terhadap jamur, walaupun sudah kita kasih anti jamur biasanya masih tetap. Nah, setelah bibit yang kita ambil dari cangkok yang fresh, kita siapkan media tanam atau tanahnya. Kita siapkan dahulu polybag saja atau pot apabila masih fresh cangkok seperti ini. Karena nanti kalau sudah besar kan bisa kita pindah, mau kita pindah ke planter bag atau langsung ke tanah apabila kita memiliki lahan yang luas. Yang pertama, paling dasar itu bisa saya kasih kerikil kecil sedikit saja, sekitar 5%. Lalu 10% kita berikan pasir. Kenapa ada batu dan pasir? Agar air yang kita siram itu langsung lewat atau lancar, tidak menggenang di bawah sehingga mengancam akar. Biasanya akar bisa busuk apabila di bawah itu air tidak bisa keluar atau terperangkap airnya di dalam polybag ya. Nah, selanjutnya barulah tanah. Tanah ini pun tanah campur ya. Tanah campur ini banyaklah tanah netral. Jadi komposnya sedikit aja ya. Komposnya sedikit saja. Banyaknya tanah netral. Tanah netral itu bisa kita cangkul langsung di samping rumah kita yang tanahnya masih agak kekuning-kuningan, itu nggak masalah. Karena
itu lebih baik daripada tanah kompos yang panas. Untuk yang masih fresh cangkok itu kan masih sangat sangat rentan sekali apabila kita langsung menggunakan pupuk kompos atau tanah kompos tadi. Nah, selanjutnya langsung kita tanam, usahakan di sore hari nanamnya. Setelah kita tanam, kita siramnya jangan terlalu sering. Apabila cuaca hujan, nah tidak perlu disiram, tapi kalau cuaca panas, cukup 2 hari sekali atau 3 hari sekali baru kita siram. Tapi tentu kita harus kontrol tanahnya. Apabila terlalu kering ya tiap hari tidak masalah, tetapi sedikit saja, jangan terlalu jenuh atau jangan terlalu basah kuyup gitu ya tanahnya. Nah, selanjutnya perawatannya kita rawat selama 4 bulan biasanya. 3 bulan sampai 4 bulan tuh cabangnya sudah banyak, daunnya sudah banyak. Nah, di situ bisa langsung buah. 3 bulan 4 bulan itu langsung buah kalau bibit cangkok. Karena dia tidak lama-lama langsung buah. Nah, apabila belum buah, berarti dia lebih fokus kepada pembuatan batang. Ya tidak masalah, kita kembangkan batangnya sampai benar-benar full atau cukup. Pasti nanti tidak sampai setahun pun buah. Punya saya ada yang 8 bulan berbuah, ada yang 4 bulan udah buah, bahkan ada yang baru nanam 2 bulan udah buah. Tergantung itu kan cabang cangkoknya. Kita ngambil cabang yang udah tua atau cabang yang masih agak muda si pembibitnya itu kan. Nah, untuk teman-teman sekalian, selain perawatan batang tadi sudah, nah ketika dia sudah mulai putik buah, jangan diberikan pupuk NPK atau pupuk kimia, karena kita menginginkan buah yang organik, sehingga pupuknya cukup sekam padi dan kompos saja dikala dia sudah mulai buah. Dan penyiraman bisa sehari sekali, setiap hari ya, cuman sedikit agar si buah tidak rontok. Nah, mungkin setelah buah mungkin ya sudah bisa kita pindah ya ke planter bag yang lebih besar dari polybag tadi, atau bisa langsung ke tanah. Yang pasti dia percabangan sudah kokoh di usia 4 bulan itu, atau 3 bulan kalau batang sudah besar, dan sudah kita rawat. Nah, yang terakhir, mungkin ini terakhir saja biar gak kepanjangan, itu rahasia agar buahnya lebat. Nah, rahasia agar buahnya lebat itu banyaklah cabang, tapi jangan banyak cabang air atau cabang yang menempel di batang utama. Itu dibuang saja, dipotong. Cabangnya itu cabang atas. Jadi dalam satu batang itu bercabang 3. Setelah 3 nanti bercabang 3 lagi. Itu ada konsepnya, banyak di YouTube sudah bertebaran tuh cara konsep 3 kali 3 kali 3 itu. Nah, semakin banyak cabang, buah tin ini kan buahnya di ujung-ujung cabang. Jadi semakin banyak cabang, maka buahnya akan banyak. Tentu diimbangi dengan pupuk tadi ya, pupuk kompos tadi, dan pengairannya. Insya Allah apabila tidak rontok, pasti buah seperti ini dan rasanya manis. Nah, untuk prospeknya buah tin itu masih sangat bagus di Indonesia, dikarenakan budidaya skala besar tuh masih belum ada kalau di Indonesia. Baru kebun-kebun kecil, skala kecil dengan penjual-penjual buah online, biasanya di Shopee atau di mana itu kan. Nah, kalau di luar negeri buah tin ini sudah sangat banyak. Khusus di Indonesia ini masih sangat jarang. Apabila kita ingin membudidaya buah tin di Indonesia, ini sangat-sangat prospek sebetulnya. Tetapi konsepnya, dasar kita dalam budidaya buah tin itu ya kita harus tahu dahulu. Minimal cukup tonton video ini sampai selesai, dan tonton juga video lain di bawah video ini, di deskripsi di bawah video ini. Silakan cek. Semoga channel ini bisa membantu teman-teman untuk budidaya buah tin di Indonesia secara baik dan benar, dan lebih mudah mempraktekannya apabila kita memiliki niat untuk membudidayakan.
Karena buah yang istimewa yang dijuluki buah surga ini adalah buah tin yang sangat langka di Indonesia. Mungkin sekian dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih.